Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita nge-review lagi bos, mobil bekas taksi. Ini adalah mobil bekas taksi yang Toyota Limo generasi ketiga, keluaran tahun 2015. Dan untuk mobil ini, harganya itu di kisaran sebaiknya kalian nonton dulu atau kalian simak dulu seperti apa mobilnya. Lalu nanti kita sebutkan harganya biar kalian ada gambaran sepadan atau pantas nggak sih untuk mobil ini dihargai sekian. Nah, ini adalah mobil bekas taksi yang secara kilometernya itu nggak terlalu tinggi. Biasanya untuk taksi itu rata-rata di angka 200-300 ribu ke atas, yang ini belum sampai. Kurang lebih, karena kebanyakan ya kita tahu pas masa pandemi kemarin banyak mobil taksi yang akhirnya nggak beroperasi. Dan mobil ini secara kondisi baik itu mesinnya, eksteriornya sudah diperbaiki semua. Nah, kita lihat kondisinya dulu mulai dari bagian depan. Kita mulai dari bagian depannya nih. Untuk bagian depan mobil ini tentu masih menggunakan material atau bahan daripada Toyota Limo yang ada selama ini, di mana Toyota Limo adalah Toyota Vios yang versi downgrade. Jadi ada yang bilang Toyota Vios Limo, ada yang bilang Toyota Limo itu bebas, atau Toyota Vios paling basic juga bebas. Lampu depannya untuk yang sebelah kiri itu nggak retak. Kalau kayak kusam-kusam dikit kayak gini sih menurut saya wajar karena pemakaian, dan dia masih pakai yang bohlam, belum yang pakai LED projector. Lalu kemudian di bawah dia nggak ada fog lamp. Nah, di situ hanya ada housingnya, tapi kalau misalkan kalian mau upgrade mobil ini untuk dipasangin fog lamp juga bisa. Karena dudukannya bisa, tinggal belikan fog lamp, maka dia plug and play. Nah, ini untuk grill depannya, kondisinya dibuat dengan warna hitam, jadi di repaint lagi, makanya dia warna hitam, tetap warna hitam drop tapi dengan kualitas yang lebih baru. Di atas juga untuk list yang ada di bagian atasnya, list bagian grillnya dibuat dengan warna hitam, dan mobil ini diganti dengan warna dasar itu warna kuning. Ya kelihatan unik sih, kayak Bumblebee. Nah, ini untuk bagian depannya. Untuk logo Toyotanya ini masih lengkap semua, nggak pecah juga kelihatannya, dan lubangnya nggak sampai masuk ke dalam. Dan untuk list yang ada di sebelah kanannya juga sama nih, masih terpasang, tapi sedikit agak goyang, tapi sedikit aja menurut saya wajar karena mobil ini terpakai ya selama ini. Dan ini dibuat warna hitam dop juga. Di bagian sebelah kanan mobilnya atau sebelah kiri dari sisi kita, ini juga tidak ada pecahan dan tidak ada embun di bagian dalam. Jadi so far mobil ini untuk lampunya semua masih oke, dan ini masih berfungsi semua dengan sangat baik, termasuk lampu seinnya dan yang lainnya. Sama di bagian bawah nggak ada fog lampnya juga. Untuk bonetnya, kalau nggak kotor sih wajar ya, karena mobil ini baru selesai dilakukan proses finishing. Dan ya kondisinya kayak gini, baru selesai finishing. Nah, untuk wipernya, kalau kalian beli mobil ini, kalian akan dapatkan wiper dengan kondisi yang apa adanya kayak gini. Dan saran kita sih sebaiknya diganti. Wiper itu murah bosku. Setahu saya nggak nyampe 150, nggak nyampe 200 malah untuk dapat wiper dengan kualitas yang bagus, apalagi untuk mobil kayak gini. Nah, nih wipernya dia masih yang frame besi. Kalau misalkan kalian mau ganti yang frameless juga bisa. Itu ada banyak kok dijual. Untuk ininya, sisi ininya dia lumayan presisi ya. Di bagian atas nggak begitu lurus ya, tapi bukan berarti mobil ini bekas tabrak. Nah, nanti bakal kita cek semua di bagian dalam ya. Untuk velgnya dia pakai velg kaleng. Velg kaleng. Untuk bannya, sebenarnya bannya masih cukup tebal untuk bagian depan. Bagian belakang juga sama, nanti bakal kita tunjukin bagian belakang. Dan untuk depan remnya dia udah pakai yang disc brake atau cakram. Dan ini untuk velgnya udah di repaint juga jadi kelihatan baru. Dan untuk bannya 175/60 ring 14. Kecil ringnya. Nah, ini ada lampu seinnya yang di fender. Kalau kalian mau ganti ala Vios, mesti ganti cover spion atau bahkan mesti ganti spionnya sekalian. Nah, ini spionnya lengkap, dan ini spionnya manual retract, belum yang elektrik. Nah, untuk mobil ini udah dilengkapi dengan talang air yang model all new Vios. Karena memang ini adalah all new Vios Limo. All new yang generasi ketiga tuh all new. Generasi kedua sih sebenarnya juga beda dari generasi pertama. Nah, nih talang airnya sampai ke belakang, handle pintunya dibuat sewarna dengan bodi, karena mobil ini masih menggunakan anakan kunci biasa, jadi nggak bisa dibuka untuk masing-masing. Tadi sisi pengemudinya kita udah buka. Pengisian bahan bakarnya dari sebelah kiri,
Dan untuk belakang velgnya itu kondisinya sama, udah di repaint juga. Pengereman bagian belakang dia masih pakai tromol, belum pakai yang disc brake atau cakram. Di upgrade bisa juga, tapi nggak murah untuk upgrade-nya dari tromol ke cakram. Nah, untuk bumper belakangnya ini terpasangnya rapi semua. Nah, ini rapi. Lalu kemudian untuk lampu belakangnya juga kondisinya masih, ini kayak lampu baru untuk yang di belakang sebelah kiri ya. Ini masih sangat mulus dan sangat kinclong kalau kita lihat. Nah, untuk di bagian bawah ada reflektornya lagi, nggak ada sensor parkir di bagian belakang karena memang mobil taksi itu nggak ada sensor parkirnya. Ada list bagian belakang juga dibuat warna hitam, udah di repaint. Lalu ada kamera mundurnya yang aftermarket. Kamera mundur, emblem Toyotanya, lalu kemudian kunci untuk membuka akses bagasinya, dan ada tulisan limo di sebelah kanan. Biasanya orang ganti jadi Vios, dan Viosnya ditaruh di bagian atas ini biasanya, dan itu tergantung kalian yang beli mobilnya. Nah, untuk lampu belakang sebelah kanannya juga kelihatan baru ya, bukan yang lama yang dipoles, tapi ini kelihatan benar-benar diganti yang baru, jadi kelihatan mulus dan kelihatan lebih bersih. Nah, di atas itu ada antena belakangnya juga yang belum shark fin, dan di bagian belakang sini kelihatan ada defoggernya juga, tapi posisinya di dalam. Cuman ini sepertinya udah diganti kaca film yang cukup tebal. Untuk sisi sebelah kanannya ini semua terpasang dan rapi. Ban dan velgnya juga masih sama sepertinya, empat-empatnya sama dengan ban Delium ya. Evo Techno untuk bannya dengan ukuran yang sama semua. Dan kalau kita lihat ini udah di repaint semua, cukup rapih repaintnya, tapi bukan yang cat itu ya, bukan yang cat pakai oven. Tapi ini tinggal dipoles lalu kemudian di coating clear lagi, maka dia akan lebih kelihatan cakep bos. Nah, ini kita lihat dari jauh kayak gini bentukannya. Menurut kalian keren nggak mobil ini? Kalau saya sih sarannya adalah tinggal diganti velgnya, velg aftermarket atau velg racing, kedua-duanya, keempat-empatnya, maka mobil ini jadi kelihatan lebih menarik lagi. Nah, itu untuk sisi luar. Sebelum kita masuk ke dalam, kita coba lihat mesinnya. Nah, sebelum kita ke dalam, dan kita coba buat hidupin mesinnya juga. Sorry kalau gelap, karena kita posisi ngambil gambarnya tuh indoor. Nah, kita buka dulu di bagian bawah sini. Oke. Terus ini, AC-nya masih sangat dingin bos. Kita masihkan dulu, lalu kita, nah ini kilometernya bos. Kayak gini nih. Inilah kearifan lokal. Tar dulu kita matikan. Nah, kita ambil dulu. Nah, ini kilometernya kalau kelihatan ya, sorry kalau gelap, dia di 125.368. Nah, ini kita posisi engine-nya start, transmisinya netral. Nanti kita tunjukin sisi dalamnya. Kita lihat mesinnya dulu. Nah, untuk mesinnya ini kita hidupkan. Nah, ini masih sangat halus ya mesinnya. Kayak gini. Nggak pincang juga, nggak kelihatan pincang. Dari suaranya juga masih normal semua. Ini posisi AC-nya mati. Ini bersih. Di bagian bawah nggak kelihatan ada bocoran-bocoran oli juga nih. Nah, kayak gini. Dan untuk bagian dalamnya ini udah di repaint semua. Di atas belum dipasangin peredam, tapi so far masih oke. Nah, ini akinya 2021, untuk akinya tanggal 26 bulan 2, praktis sudah setahun. Nah, kondisinya kayak gini. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau lebih bagus lagi, tinggal dimasukin ke salon untuk dicuci bagian mesinnya. Intinya untuk sisi engine sih mobil ini masih sehat dan masih sangat worth it untuk dibeli dan dibawa pulang. Nah, sekarang kita coba lihat semua sisi dalamnya, tapi untuk membukanya kita mesti membuka manual karena mobil ini semua pengunciannya itu masih manual. Oh ya, untuk head unitnya sekalian kita explore dulu head unitnya, materialnya atau menunya. Ada paling, ada music, udah pakai head unit touchscreen ya. Ada music, ada radio, ada bluetooth, ada aux, ada wheel. Ini biasanya wheel untuk kontrol ban sih, tapi nggak tahu benar-benar terpakai apa enggak. Nah, itu
Kita buka kunciannya yang sebelah kiri. Aha. Nah, untuk trim pintu, sorry kalau gelap, kita gambarkan aja ya, karena memang sangat gelap di sini, apalagi posisi lagi mendung. Di bawah sini AC-nya sangat dingin ya. Nah nih, dingin AC-nya bos. Transmisi manual, lalu mechanical parking brake, cuman sudah agak tinggi, masih diganti kampasnya kalau nggak salah ini. Dan untuk head unitnya dia udah dilengkapi dengan remote. Nih ada remote-nya, ada USB-nya juga, ada buat volume, USB ada 2 malah. Untuk lampu hazard, ini on semua lampu hazardnya. Nah, terus itu setirnya masih bisa buat naik turun. Nah, nggak bisa buat maju mundur, cuman bisa buat naik turun aja bos. Tapi so far itu udah cukup. Untuk joknya sudah dibungkus ulang ya, sudah di-retrim ulang, dibungkus dengan material kulit yang baru ya. Dan untuk joknya ini, kita matikan dulu mesinnya. Untuk joknya ini, di sisi driver dia ada pengaturan untuk reclining dengan pengaturan ketinggian. Jadi bisa diatur ketinggian joknya sesuai dengan postur kita untuk mengemudikan mobilnya. Nah, trim pintu semua dibersihkan dan dicat ulang, semua warna hitam, jadi hitamnya lebih bersih. Sorry kalau gelap. Nah, cuman untuk power window-nya dia masih pakai yang engkolan, yang manual power window, belum yang pakai elektrik. Nah, untuk belakangnya juga sama, tapi kita mulai dari sebelah kanan dulu. Nah, untuk sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri juga sama. Ini trim pintunya udah dibuat lebih bersih dan di-retrim lagi, jadi lebih enak dilihatnya. Lalu kemudian di bawah ada engkolan lagi buat power window-nya. Ada bottle holder di bagian bawah, tapi dia cuma botol ya, bukan cup. Lalu kemudian untuk joknya ini udah dibungkus dengan sangat baik dan ada cup holder tetap di bagian belakang. Nah, itu untuk headrest-nya juga kiri kanan semua bisa diatur ketinggiannya atau bisa dinaik turunkan. Nah, ini terkunci, memang secara manual mesti dibuka satu-satu dari dalam. Nah, nih untuk yang pintu baris keduanya sama, sudah dibersihkan lagi dan kelihatan jadi lebih mulus. Kalau kemudian di bagian belakang sini juga sama. Nih headrest-nya masih ada 3 ya, tiga-tiganya masih adjustable, bisa diatur buat naik turunnya dan semua. Ini udah sepertinya udah gak fungsi nih si apa. Nah, ini masih bisa. Yang ini enggak. Ini udah nggak bisa. Untuk yang seat belt-nya mesti di servis lagi. Nah, itu kondisinya. Jadi memang kalau misalkan kalian beli mobil ini, tentu beberapa masih ada yang mesti dibenahi. Untuk hal-hal yang kayak misalkan seat belt tadi yang PR. Selebihnya sih oke, semua masih berfungsi dengan sangat baik. Nah, ini tempat penyimpanan juga yang cukup besar. Dan itu kalau kita lihat ya, posisinya kayak ini. Posisi duduknya dengan head unitnya, dan di atas ada spion tengah. Lampu bacanya semua masih on. Masih berfungsi dan sangat baik juga. Dan di bagian belakang sini juga ada lampu baca. Nah, berfungsi dengan baik juga. Jadi semua masih berfungsi dengan normal dan cukup baik bos. Nah, kita matikan lagi. Dia model pencet. Ini juga kita matikan. Nah, kayak gitu. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang si Toyota Limo, mobil bekas taksi, atau Toyota Vios Limo orang bilangnya, atau orang bilangnya ini cuma Toyota Limo, ini nggak bisa kekunci ya. Nanti kita kunci dari samping lah, pakai anakan kuncinya. Terus yang ini, yang belakang kita tutup dan kita kunci dulu, terus kita tutup ya, baru dia kekunci. Nah, ini kita matikan lagi. Kalau kemudian kita tutup. Nah, baru deh. Salah. Harusnya ke depan.
dia baru kekunci dengan sempurna. Nah itu bosku update kita kali ini tentang si Vios Limo ini. Buat kalian yang tertarik silahkan hubungi kontak di deskripsi. Untuk harganya kurang lebih di angka 85 jutaan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Makasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.